Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan salaman ala rasulillah. Saya Profesor Dr. Angkoini Derajat MAG, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru yang telah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Fakultas Usuluddin dan Studi Islam atau yang biasa disingkat dengan FUSI mengasuh 10 program studi yang terdiri dari S1, S2, dan S3. Untuk di jenjang S1 ada 5 program studi: Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, Studi Agama-Agama, Pemikiran Politik Islam. Saya ucapkan kepada kalian semuanya selamat datang di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam yang akan menjadi tempat penggodokan dan pengkaderan bagi kalian semuanya, insyaallah dalam beberapa tahun ke depan. Kalian semua mungkin kalau sekarang belum tidak ada apa-apa dan bukan apa-apa, tapi nanti setelah belajar di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, insyaallah nanti kelak akan menjadi apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alamat insana bil kalam wa arsala nabiyahu bil hikmati wal kitabi ila sa'iril umam sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman mutarajiman ila yaumin la yanfa'ul hasaratan wa nadam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arqalallahu lil alim nakafakan basira wa nadira wa da'iyan ilallah bi ilmihi wa tirada mudira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu adzim. Para mahasiswa FUSI yang kami sayangi dan dibanggakan dimanapun berada, Bapak akan menyampaikan beberapa hal seputar bidang akademik dan kelembagaan. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak adalah Dr. Supri MA yang menjabat sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Ananda yang berbahagia dan kami sayangi, perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Usuluddin adalah Fakultas Usuluddin yang ada di Lembaga UIN Sumatera Utara yang membahas tentang pokok-pokok yang mendalam tentang aliran agama secara radikal, sistematis dan besar. Dan di antara lembaga-lembaga atau pimpinan-pimpinan fakultas itu, yang pertama dekan, yang kedua wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, yang barangkali kemarin telah menyampaikan beberapa hal kepada Ananda seputar kegiatan akademika di FUSI Sumatera Utara.
Dalam hal kali ini, Bapak ingin menyampaikan bidang Bapak, yaitu bidang akademik dan kelembagaan. Bidang akademik ini merupakan satu bidang yang penting dilalui dan dilakukan oleh Ananda semua. Tanpa bidang ini, Ananda tidak bisa menjadi sarjana S1 institusi. Bidang akademik adalah lembaga akademik yang mengurusi segala macam bentuk-bentuk surat-surat menyurat, mulai dari KHS-nya, KRS-nya, surat keterangan, sampai mulai Anda memasuki kursi ini hingga berakhir menjadi sarjana, yaitu komprinya, ujian sidang munakasahnya, sampai surat keterangan-keterangan yang berkaitan dengan administrasi dan kelembagaan. Oleh karena itu maka bidang ini adalah penting, terutama menyangkut paut erat hubungannya dengan nilai kuliah, KHS, KRS, dan termasuk juga bidang skripsi, bidang komprehensif, bidang praktikum, dan lain-lainnya. Jadi selama pandemi COVID ini belum berakhir, Ananda memang kuliah melalui daring atau online. Insya Allah kabar-kabarnya awal bulan Oktober atau semester depan kita mulai sudah offline. Maka sudah offline segala urusan Ananda yang berkaitan dengan administrasi dan surat menyurat, termasuk di dalamnya adalah mengurus KHS, KRS, itu adalah bidang 3 dan kelembagaan. Ini barangkali yang dapat saya Anda sampaikan. Yang jelas Ananda kami sambut dengan senyuman prima, ya, dengan senyuman prima, kebenaran dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan akademik dan kelembagaan. Ini saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Ananda dimanapun berada paham dan mengerti. Kalau tidak mengerti, tanyakanlah kepada abang-abangmu, kakak-kakakmu, Demas, Ema, dan ketua prodinya. Kalau nggak paham juga, tanyakanlah kepada Bapak. Bapak insya Allah akan memberikan jawaban, responsibility yang akurat, akuntabel berkaitan dengan keperluan Anda. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Kami ada karenamu dan kamu ada karena kami. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para mahasiswa, mahasiswi Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Junaidi MSI, saat ini sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Wakil Dekan 2 ini adalah Wakil Dekan bidang AUPK, Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan atau Perencanaan Kepegawaian. Nah, semua mahasiswa yang tentunya baik yang baru ataupun yang lama, ini bisa ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau diurus, bisa tentunya menemui, yang pertama bisa melalui dari prodi dulu, ketika barangkali tidak tuntas bisa ke pimpinan fakultas sesuai dengan bidangnya tentunya. Kalau ada urusan tentang administrasi dan akademik misalnya atau berkaitan dengan akademik, maka nanti bisa berurusan dengan wakil dekan 1. Kemudian kalau berkaitan dengan kemahasiswaan itu bisa bertemu dengan wakil dekan 3. Nah, khusus untuk wakil dekan 2 ini adalah mahasiswa nanti bisa berbincang, berdiskusi tentang keuangan. Maksudnya keuangan ini tentu berkait dengan pembayaran SPP dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika ada yang hilang misalnya kwitansi pembayarannya, pembayaran UKT-nya itu nanti bisa memohonkan ulang. Dan memohonkan ulang dengan melalui permohonan, ditulis isi permohonan itu ada namanya, NIM-nya, kemudian nanti di semester berapa yang hilang kwitansinya, kemudian nanti bisa langsung diajukan ke fakultas, lalu nanti berurusan dengan saya selaku wakil dekan 2. Kemudian untuk mahasiswa semuanya, sebagai mahasiswa tentu harus aktif ya, apalagi sekarang kita eranya lah era digital, era dimana banyak orang berurusan itu bisa melalui online ataupun daring. Nah, ini harus juga dipahami.
Kalau mahasiswa zaman dulu barangkali kalau mau lihat pengumuman itu lihat di papan mading, ditempel-tempel di dinding, kemudian datang ke kampus lantas melihat pengumuman. Nah, mahasiswa hari ini tuh berbeda dengan mahasiswa zaman dulu. Berbedanya itu bahwa banyak atau beberapa kegiatan administrasi itu bisa dilakukan secara online. Nah, misalnya kalau kita di UIN ini secara umum sama ya, semua fakultas itu ada beberapa akun misalnya harus dipahami. Misalnya ada portal SIA. Portal SIA ini adalah portal sistem informasi akademik. Ini nanti fungsinya untuk mengisi KRS, kemudian melihat AHS dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nanti ada SISELMA. SISELMA ini adalah sistem surat elektronik mahasiswa. Nah, ini untuk mengurus surat-surat tadi. Bisa jadi kalau nanti tadi ada kehilangan kwitansi SPP, maka diurus melalui aplikasi SISELMA. Lalu ada yang namanya Siliana. Siliana ini adalah sistem informasi kuliah kerja nyata. Jadi ini kalau nanti dari mahasiswa sudah sampai semester 6 mau KKN, nah disitulah diurus melalui aplikasi itu tadi. Nah, tentunya juga sebagai mahasiswa ini ada hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, ini terkait administrasi ya. Ketika kita melihat portal-portal yang ada di UIN, maka perhatikan betul-betul informasi yang ada di dalamnya. Misalnya terkait tanggal-tanggal pembayaran, kemudian tanggal-tanggal waktu, apapun itu diperhatikan. Dan saran saya tentunya jangan dilihat kapan hari terakhirnya. Kalau bisa gitu dibuka misalnya pembayaran kuliah, langsung bayar kita. Kenapa? Atau ketika dibuka pengisian KRS, langsung isi, jangan nunggu nanti aja, masih lama waktu. Nah, kebanyakan masalah-masalah mahasiswa senior itu begitu di akhir-akhir waktu, dan pas akhir hari terakhir macet aplikasinya, akhirnya kebingungan, akhirnya terpaksa dicutikan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai hilang itu surat-surat itu, kumpuli bagus-bagus. KRS kumpulkan, di print. KHS kumpulkan, di print, ditandatangan oleh dosen pembimbing akademik, betul-betul diarsipkan dengan baik. Jadi seandainya yang online tidak bisa dibuka, ada backup data kita. Slip SPP juga begitu, karena apapun itu biasanya mengurus apapun itu harus ada, di antara itu syaratnya adalah slip SPP terakhir atau UKT terakhir. Jadi ini yang perlu disampaikan dari Wakil Dekan 2 bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan. Mudah-mudahan semangat dan tentunya selamat bergabung di Fakultas Usuluddin. Adalah pemimpin masa depan. Walaupun hari ini masih kuliah, tapi yakin dengan semangat, dengan doa dari orang tua, dan juga berdoa kepada Allah, rajin ibadah dan melakukan aktivitas kebaikan. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang kami banggakan dan kami sayangi para mahasiswa kami, mahasiswa baru Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, dan seluruh mahasiswa kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Profesor Dr. Haji Muzakir MA, Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, menyampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru kami dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, dan seluruh mahasiswa kami dimanapun berada yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan bahwa pada saat ini kita memang sedang mengalami ujian musibah pandemi COVID-19, sehingga dampak daripada pandemi itu adalah memisahkan kita secara langsung
belum dapat bertatap muka, bermuajahah, mengikuti perkuliahan di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Tetapi suasana ini tidak harus membuat kita mengalami perasaan yang katakanlah kita kecewa, menjadikan kita pesimis atau berputus asa. Tetapi kita harus mampu beradaptasi dalam merespon situasi dan kondisi pada hari ini. Tentunya anak-anak yang kami banggakan masih banyak cara lain, dan mungkin kita juga harus berhijrah ya dalam suasana ini, terutama dalam proses pembelajaran. Kita bisa melaksanakan itu dengan virtual, baik lewat Zoom atau Google Meet ataupun yang lainnya. Nah, kami berpesan kepada seluruh ananda kami, ikutilah perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi mahasiswa FUSI itu harus menjadi teladan, harus menjadi terdepan, karena sesungguhnya kalianlah nantinya kader para ulama, umara, pemimpin bangsa ini yang mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, tafsir, dan kajian-kajian yang sangat mendasar dalam Islam itu. Nah, kami berpesan bahwa gunakanlah waktu yang sudah diberikan Allah SWT ini berupa umur, waktu, dan kesempatan. Dan masa muda ini adalah masa bagi kalian semuanya untuk berkarya, berprestasi dengan membangun semangat menuntut ilmu. Dan dalam satu hadis Nabi pernah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, dia pergi menuntut ilmu dengan segala perjuangannya, pengorbanannya, dengan segala bersusah payah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Insya Allah, ananda sekalian, nanti pada saat new normal dan ketika kita bisa bertemu, kami menyambut kedatangan ananda di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Dan terkait dengan saya sebagai wakil dekan 3, tentu kita akan banyak bisa berdiskusi, terutama yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, kemudian kerjasama, karena WD3 itu bidangnya adalah kemahasiswaan. Dan di UIN Sumatera Utara secara umum sebenarnya sangat mengapresiasi dan memberikan berbagai macam bantuan kepada para mahasiswa lewat UKT, kemudian juga ada beasiswa dari UPZ ya, dari berbagai BUMN juga memberikan beasiswa seperti dari Bank Indonesia atau dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, tentunya yang perlu dipersiapkan dari saat ini adalah bagaimana kalian semuanya bisa menunjukkan prestasi yang terbaik, indeks prestasi yang memuaskan, punya kemampuan menghafal Al-Quran, demikian juga kemampuan dalam bidang olahraga, seni, dan sebagainya. Karena kita banyak sekali memiliki berbagai kegiatan kreativitas mahasiswa, baik itu apa yang disebut nanti dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, ada Senat Mahasiswa, ada Dewan Mahasiswa, ada Pramuka, ada Paskibraka, ada juga mahasiswa pecinta alam, ada UKM ya, kegiatan mahasiswa baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, prestasi, bahkan mampu nantinya menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai jurnal yang dikelola oleh UIN Sumatera Utara, bahkan juga mahasiswa yang berprestasi. Bahkan kita memiliki Mawapres ya, namanya Mawapres, mahasiswa berprestasi UIN Sumatera Utara, yang mereka banyak sekali kesempatan mendapatkan beasiswa, studi banding ya, kemudian juga perjalanan-perjalanan
baik di Indonesia, bahkan juga ada yang sampai ke mancanegara. Tentu semua itu bisa diraih ketika Ananda bisa mempersembahkan prestasi yang terbaik selama belajar di UIN Sumatera Utara. Kami pesankan, jadilah Ananda semuanya sebagai generasi-generasi Rabbani yang membangun kehidupan spiritualitas, generasi Qurani yang selalu hidup bersama Al-Quran, mempelajari, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Dan tentunya Ananda juga adalah generasi yang memiliki akhlakul karimah, memiliki moralitas yang mulia, sehingga nanti pada masanya kalianlah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, yang akan menjadi ulama-ulama yang menyelamatkan manusia, dan kelak kalian juga akan menjadi pewaris para nabi insyaallah, para ilmuwan, cendekiawan, para ulama. Nah tentu inilah saatnya bagi kalian semuanya membekali diri, mempersiapkan diri di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam ini, dan tetap semangat belajar dengan baik, hormati dan muliakan kedua orang tua. Mintalah doa-doa kepada kedua orang tua tentunya, dan hormatilah para dosen, ya, tenaga pendidik, kependidikan yang membimbing Ananda semuanya. Insya Allah bisa sampai nanti meraih gelar sarjana, baik strata 1, strata 2, maupun nantinya strata 3. Dan saya sebagai wakil dekan 3 PUSI punya harapan kepada Ananda sekalian. Selain nanti mengikuti perkuliahan dengan baik, berprestasi, juga silahkan bisa melatih diri dengan berorganisasi, olahraga, seni, bela diri, paduan suara, nasyid, dan banyak sekali hal yang bisa dikembangkan. Sehingga mahasiswa PUSI itu adalah mahasiswa yang dibanggakan, mahasiswa yang memiliki wawasan yang luas, berakhlakul karimah, dan insya Allah kalian ikut mampu membangun peradaban dunia pada saat ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ismani Emu. Saya merupakan kepala laboratorium di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Usuluddin dan Studi Islam selamat bergabung di fakultas yang tercinta ini. Perlu diinformasikan bahwa sebagai kepala laboratorium, di mana kita ketahui bahwa fungsi dari laboratorium yaitu merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan juga digunakan untuk membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Di mana di sini di Fakultas Usuluddin itu sendiri ada beberapa praktikum, yaitu salah satunya adalah praktikum ibadah, di mana di sini praktikum ibadah nantinya membantu para mahasiswa untuk misalnya mereka di dalam proses untuk KKN mereka mampu melakukan upaya, misalnya cara memandikan mayat, cara mengkafankan dan lain-lainnya. Kemudian selain itu ada juga tahfidz Al-Quran, ya, tahfidz Al-Quran dan tahfidzul hadis. Selanjutnya ada juga pemagangan. Nah, pemagangan ini dilakukan juga untuk semua prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, prodi IH, ya, ilmu hadis, kemudian prodi PPI, SAA, dan IAT ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, jadi masing-masing mereka bisa magang
kemudian ke kantor urusan agama, ke MTA, dan juga khususnya ada di untuk IAT itu ada desa binaan, di mana desa binaan dari IAT itu ada di Banda Setia, yaitu Kampung Qurani. Mungkin itu, dan itu merupakan salah satu syarat bisa ujian komprehensif ya. Jadi sebelum ujian munawasah maka di UIN itu ada namanya ujian komprehensif. Itu merupakan salah satu syarat. Jadi harus mendapatkan sertifikatnya dari laboratorium. Mungkin hanya itu yang bisa saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara mengajak kepada mahasiswa baru untuk senantiasa melakukan diskusi aktif dalam kaitannya peningkatan akreditasi mutu Fakultas Usuluddin ke depan. Karenanya ini bagian daripada hal terpenting bagi mahasiswa untuk senantiasa mengenali profil daripada Fakultas Usuluddin Islam, terutama di bagian penjaminan mutu FUSI Sumatera Utara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mardian Idris Arab MHD, Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir S1 Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kami ucapkan kepada para mahasiswa baru yang telah bersedia mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Silahkan bergabung dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan bersemangat dalam menuntut ilmu dan memeriahkan proses belajar mengajar di Prodi ini. Dan apabila ada keperluan dan kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar dan bagi berkaitan dengan administrasi di Prodi IAT, persilahkan menghubungi saya atau datang langsung ke kantor saya, dan silahkan menghubungi operator dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu Bapak Herman. Dan silahkan dengan semangat dan penuh gembira untuk menuntut ilmu, belajar bersama kami di Prodi Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Prodi IAT Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Herman Syah, staf Prodi IAT yang akan membantu kalian nanti ketika terkait dengan
administrasi prodi IAT seperti portal SIA, e-learning, dan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Saya juga nanti akan memandu kalian terkait dengan ujian-ujian yang ada di prodi IAT seperti ujian munaqashah, ujian seminar proposal, dan ujian komprehensif. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan administrasi prodi, maka silahkan hubungi saya atau minta nomornya dengan senior-senior yang ada. Mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perkenalkan diri kami. Nama saya Dr. Haji Indra Harahap, MA, sebagai Kaprodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada periode 2020 sampai 2024. Dalam hal ini kami dari Prodi Studi Agama-Agama mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru yang pada tahun akademik 2021-2022, khususnya mahasiswa-mahasiswa kami yang masuk pada Prodi Studi Agama-Agama, kemudian Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kemudian Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga Prodi Ilmu Hadis, dan satu lagi Prodi Pemikiran Politik Islam. Mudah-mudahan anak-anak kami semua dan mahasiswa yang baru masuk selamat-selamat, kemudian rajin belajar, kemudian bisa menggali ilmu pengetahuan demi untuk meraih cita-cita dan apa yang diharapkan untuk masa yang akan datang. Sebagai langkah-langkah dalam hal yang dibuat dalam kegiatan-kegiatan di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, khususnya dalam Prodi Studi Agama-Agama, memang kita telah membuatkan juga bagaimana grup-grup diskusi juga dalam tim, seperti kalau dalam ilmu Al-Quran dan Tafsir mereka telah membuat for kita. Tetapi kita di Studi Agama-Agama telah membuat formasa, bagaimana mereka juga akan meningkatkan daripada taraf-taraf pendidikan, wawasan dan intelektual yang ingin mereka bina. Tujuannya itu dilakukan adalah membuka wawasan kepada mahasiswa, membuka wawasan kepada khalayak ramai, dan juga menunjukkan kepada masyarakat umum, yang mana mungkin masyarakat umum terkadang mereka masih bingung dan masih lemah dalam pemikiran perlu di studi agama-agama, kemana arah dan tujuannya. Maka harapan itu seperti yang dibuat dalam ilmu Al-Quran Tafsir, mereka membuat for kita, harapan ini tetap maju, didukung oleh Sivitas Akademika. Begitu juga di studi agama-agama, kita membuat formasa akan membuat bagaimana trik-trik dan cara-cara membuat penulisan sehingga mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki wawasan, memiliki integritas, memiliki keilmuan, dan memiliki intelektual dalam kehidupan ini, dan bisa bersaing dalam pasar dunia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya studi agama-agama di Indonesia dan dunia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian tentu tidak lupa kita perbanyak salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari Personalia Program Akidah dan Filsafat Islam, terutama Ketua Prodi, begitu juga Sekretaris Prodi, dan juga bagian operator, dan tentu saja yang ada hubungannya dengan gugus kendali mutu, mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kami, terutama para mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, khususnya kepada mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semoga kepada seluruh anak-anak kami yang ada di program studi, khususnya mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara, tentu harus tetap semangat, terutama dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya dalam meraih masa depan yang lebih baik ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-13. Pada dasar kami Al-Ustaz Al-Mustawa LC MHG. Baiklah kepada teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan makalah Pemakalah. Nama saya Muhammad Abdul Basya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara membedakan surah Madaniyah dan Makkiyah? Sekian. Rencana kita mengatur mana surah Madaniyah dan mana surah Makkiyah ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah itu dinamakan surah Makkiyah. Mau itu baik sesi pertemuan kita, maka dipanggil dulu ya. Maka Tuhan, sehari sebelum hari H bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.